Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Imran Kematia dari PGSD 2019C Universitas PGRI Adibuana Surabaya, NIM 198000185. Di sini saya akan memenuhi tugas keterampilan berkomunikasi, yaitu mendongeng yang berjudul Pangeran Kodok dan Putri Bungsu. Kepada semua, selamat menonton. Pada suatu masa, hiduplah raja dan putri-putrinya yang sangat cantik jelita. Putri termuda adalah salah satu putri yang paling cantik di antara putri yang lainnya. Di dekat istana, terdapat hutan rimbun dengan pepohonan. Salah satu pohon tersebut memiliki daun yang berbentuk hati. Nah, di bawah pohon tersebut terdapat sumur yang jarang orang ketahui. Pada saat cuaca panas, sang putri termuda sering bermain dan mengunjungi hutan tersebut untuk bermain bola emasnya. Pada saat di sana, sang putri termuda sangat senang karena dapat memainkan bola emasnya. Nah, saat dia memainkan bola emasnya, pada suatu saat sang putri termuda kurang hati-hati dan bola emas tersebut akhirnya tergelincir dan masuk ke dalam sumur. Mengetahui hal tersebut, sang putri termuda merasa sedih dan menangis. Kemudian sang putri mendengar suara yang aneh. "Putri jelita, kenapa kamu menangis?" Nah, itu tanya suara tersebut. "Aku menangis karena bola emasku masuk ke dalam sumur tersebut, dan aku sangat sedih mengetahui hal tersebut," jawab putri sambil menangis terseduh-seduh. Putri pun kebingungan, siapa yang berbicara dengannya, padahal tak ada seorang pun di sana kecuali dirinya. Putri pun melihat di sekelilingnya, namun hanya ada satu ekor kodok. "Apakah kamu yang baru saja berbicara denganku?" tanya putri dengan heran. "Tenang saja putri, aku akan mengembalikan bola emas itu untukmu. Tapi jika aku berhasil, apa yang kamu berikan padaku?" Nah, ucap si kodok. Kemudian sang putri berbicara, "Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Apa yang kamu inginkan akan kuberikan. Terutama apabila kamu meminta hartaku atau emasku." Nah, itu jawab sang putri. Kemudian sang kodok pun menjawabnya kembali. "Baiklah, apabila kamu dengan senang hati menjadi temanku, aku akan membantumu juga. Tetapi ada beberapa syarat yang harus kamu penuhi, yaitu aku ingin makan sepiring berdua denganmu, kemudian minum dalam satu gelas berdua denganmu, dan aku juga ingin tidur satu ranjang denganmu di ranjang yang indahmu tersebut. Apabila kamu memenuhi persyaratan yang aku ajukan, maka aku akan membantumu untuk mengambilkan bola tersebut yang masuk ke dalam sumur." Tanpa berpikir panjang, sang putri muda pun menjawabnya dan menyetujui apa persyaratan yang diajukan oleh sang kodok. "Baiklah, aku akan penuhi apa yang kamu mau. Dan tolong ambilkan bola emasku tersebut di dalam sumur." Kemudian sang kodok pun mengambilkan bola emas yang ada di dalam sumur. Sepertinya sang putri muda lupa dengan janjinya dan pergi begitu saja membawa bola emas tersebut dengan senang hati. Dan saat putri muda pulang dan makan bersama ayahanda, terdengar suara ketukan pintu. "Putri cantik,
tolong bukakan pintu untukku. Nah, ada suara yang berasal dari pintu tersebut. Kemudian sang putri pun langsung membukakan pintu untuknya. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat sang kodok sudah ada di depan pintu. "Mau apa kamu kesini?" Kemudian sang kodok pun menjawab, Aku ingin makan bersamamu dalam satu piring, dan kamu harus memenuhi janjinya. Kemudian sang putri pun enggan untuk menjawab dan menolak persetujuan mereka. Kemudian sang putri akhirnya menutup pintu kembali. Dengan rasa gelisah, sang putri pun duduk kembali. Kemudian sang ayahanda pun melihat wajah putri yang sangat gugup dan cemas, kemudian bertanya kepada sang putri, Ada apa dengan anakku? tanya sang ayah. Kemudian sang putri menjawab, Tidak ayah, tidak ada apa-apa. Tadi ada kodok yang berusaha masuk," jawab sang putri dengan rasa gugup. Kemudian sang ayah pun bertanya kembali, Apa yang diinginkan kodok tersebut? Kemudian sang putri menjawab, Kemarin waktu aku bermain di hutan, aku tidak sengaja bola emas masuk ke dalam sumur. Kemudian kodok tersebut membantuku untuk mengambilkannya dengan syarat aku harus menjadi teman dan melayaninya dan memberikan apapun yang dia inginkan. Tetapi aku pikir kodok tersebut tidak akan kembali lagi karena kodok tidak akan meninggalkan air. Pikirku seperti itu, ayah, jawab putri dengan tertunduk sedih. Untuk kedua kalinya, sang kodok pun datang kembali ke istana dan mengetuk pintu. Dengan nada keras, sang kodok pun mengucapkan dan memanggil sang putri. Putri termuda, bukakan pintu untukku. Apa yang kamu telah janjikan, kamu harus penuhi. Nah, ucap kodok dengan nada yang tinggi. Kemudian sang ayah pun membiarkan putri cantik untuk membukakan pintu dan mengucapkan, Biarkan kodok tersebut masuk, kamu harus penuhi janji kepadanya. Akhirnya sang putri membiarkan kodok tersebut masuk ke dalam istana. Dan akhirnya mereka makan bersama di meja makan. Putri, tolong dekatkan piring tersebut kepadaku. Dan aku ingin kamu mengangkat aku untuk duduk bersamamu. Dengan wajah murung, putri menuruti permintaan si kodok. Terima kasih putri, aku sangat senang. Tetapi aku lelah. Aku ingin istirahat bersamamu. Bawalah aku ke dalam ranjang indahmu. Nah, itu minta kodok tersebut untuk yang kedua kalinya. Awalnya, putri enggan untuk memenuhi permintaan tersebut, tetapi dia hanya diam di kursinya. Namun, ayahanda terus mendesaknya untuk membawa si kodok tersebut masuk ke dalam kamar si putri. Dengan mata berkaca-kaca, putri akhirnya membawa kodok tersebut. Ditaruhlah kodok tersebut di sudut kamar putri. Putri merasa lelah. Ia pun membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Putri, aku ingin tidur bersamamu. Angkatlah aku. Jika tidak, aku akan memberitahu ini kepada ayahmu. Nah, centuk si kodok tersebut. Diam kamu jerawat, teriak si putri. Dengan marah, kemudian kodok tersebut dilempar oleh sang putri. Tetapi saat sang putri melempar kodok tersebut, betapa terkejutnya sang putri
melihat kodok tersebut berubah menjadi pangeran yang sangat tampan. Nah, kodok tersebut berubah menjadi pangeran. Nah, mengetahui hal tersebut, sang putri pun langsung jatuh hati kepada sang pangeran. Nah, saat tersebut ayahanda pun langsung menikahkan sang putri dengan pangeran tersebut. Kereta tersebut siap mengantarkan tuan putri dan pangeran menuju kerajaan pangeran. Di sana terdapat 8 kuda dan pelayan pangeran yang sangat tampan. Nah, pelayan tersebut bernama Henry. Di tengah perjalanan, pangeran mendengar ada suara yang patah dari keretanya. Henry, coba kamu lihat, mungkin ada roda yang putus pada kereta tersebut. Perintah pangeran. Bukan pangeran, itu hanya sebuah ikatan rantai. Akhirnya aku bisa terbebas dari ikatan itu. Sekian lama aku merasakan ikatan ini yang ada pada hatiku, ujar Henry. Ternyata selama ini pangeran dikutuk, kemudian Henry telah mengikat hatinya dengan rantai. Ia melakukan hal itu agar ikut merasakan penderitaan sang pangeran. Kini kutukan telah hilang. Semua rantai tersebut telah terputus. Sungguh Henry merasakan amat sangat bahagia. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah apapun yang telah kita janjikan, kita harus penuhi. Karena apabila kita memiliki janji, itu harus ditepatin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.